إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى أيضا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya untuk memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya, atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya yang demikian banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat persaudaraan, nikmat kebersamaan, dan nikmat yang bermacam-macam yang tidak mungkin kita dapat menghitungnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau mulia, dan moga-moga kita umatnya kelak mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ayyuhal mu'minun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Syawal sudah berlalu. Sekarang kita masuk bulan yang baru, bulan Dzulqa'dah. Itu berarti kita telah melewati Ramadan sebulan yang lalu. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu ada timbul pertanyaan di dalam diri kita. Apakah ciri-ciri bahwa Ramadan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaupun urusan diterima tidaknya adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala, namun Allah dan Rasul-Nya memberikan kepada kita tanda-tanda ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya tentunya adalah ibadah Ramadan. Karena memang demikian spesialnya Ramadan yang telah kita lalui itu. Tentunya bagaimana kita dapat merawat semangat nilai Ramadan itu untuk menjadi bekal kehidupan kita selanjutnya. Itulah rahasia di balik Allah memerintahkan ibadah Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu adalah modal terbaik dalam kehidupan ini. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah berfirman, dan hendaknya kalian memperbanyak bekal, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Fattaquni ya ulil albab. Karena itu bertakwalah wahai orang-orang yang berakal, wahai orang-orang yang berilmu, wahai orang-orang yang menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Syekh Ibnu Rajab di dalam Syarah Arba'in beliau mengatakan bahwa ciri-ciri ibadah seseorang diterima oleh Allah prinsipnya adalah apabila kebaikan dan amal baik yang dilakukan oleh seseorang itu terus berlanjut. Ketika amal kebaikan itu istiqomah dirawat dengan baik, itu sebetulnya menjadi tanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah. Imam Ibnu Rajab mengupayakan hal itu sesuai dengan firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah, sembahlah kamu Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah endingnya sampai datang kematian. Ramadan boleh berlalu, tapi namanya perintah untuk melakukan kebaikan. Apakah itu puasa? Puasa tidak hanya di Ramadan. Demikian juga amal-amal kebaikan yang lain. Tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi pada bulan-bulan yang lain. Karena itu beliau mengatakan ada 5 paling enggak ciri ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yaitu apabila seseorang itu semakin ikhlas di dalam ibadah-ibadahnya. Ikhlas artinya mereka beribadah kepada Allah, terus dilanjutkan kebaikan yang teruskan, dan kemudian hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala balasan terbaik. Allah berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila kamu telah selesai dari satu pekerjaan, hendaknya kalian tetap bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanmu kamu berharap. Inilah prinsip yang harus dipegang oleh orang yang beriman. Yaitu seorang yang beriman, seorang yang bertakwa, itu senantiasa dia melakukan kebaikan. Dia senantiasa bekerja keras untuk menuai kebaikan. Dan semua itu dilakukan wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah kita berharap, bukan kepada yang lain. Itulah yang harus kita tumbuhkan. Ketika keikhlasan kita semakin tinggi, itulah tanda ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ciri seorang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kehidupannya senantiasa menghindari dari perbuatan fahsya dan munkar. Salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang sering dibaca oleh khatib biasanya khatib Jumat selalu mengakhiri dengan kalimat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berbuat adil, untuk berbuat ihsan, dan untuk berbuat baik kepada kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah melarang kalian untuk berbuat fahsya dan munkar. Jadi ciri seorang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila hidupnya terhindar dan menghindar, terawat dari perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya adalah ucapan dan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan asusila. Sedangkan munkar adalah ucapan dan perbuatan yang mencegah seseorang dari berbuat kerusakan. Jika seseorang dapat terhindar dari fahsya dan munkar, baik dalam ucapan dan perbuatan, berarti dia adalah orang yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, ciri seorang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apabila dia senantiasa selalu dekat dengan Allah dan tidak selalu terobsesi dengan keduniaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bermohon kepada Allah agar kehidupan kita di dunia dipermudah, diberikan kemudahan, karena memang disinilah kita hidup. Tetapi tidak terobsesi untuk keduniaan dalam hidupnya. Itu adalah sebagai salah satu tanda. Karena seseorang yang terobsesi dengan kehidupan dunia akan menyebabkan seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan memperturutkan hawa nafsu. Tentu itu adalah evaluasi bagi kita. Karena salah satu ciri ibadah seseorang diterima oleh Allah jika dia tidak terobsesi dengan dunia. Karena seorang yang beriman dan bertakwa, orientasi dan obsesi kehidupannya adalah wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dari kehidupan yang sekarang. Sehingga orientasi dan obsesinya adalah meraih kebaikan. Karena itu dia senantiasa selalu merawat. Kemudian yang keempat, ciri ibadah seseorang diterima oleh Allah apabila ketakwaan semakin meningkat. Karena itu hadirin, itulah mengapa rahasia dari ibadah kepada Allah selalu adalah ujungnya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tidak selalu memang seseorang beribadah kemudian menjadi takwa, tapi dengan ibadah yang sungguh-sungguh akan menjadikan kita semakin tinggi, semakin meningkat ketakwaan. Tentu ketakwaan di sini adalah adanya rasa sensitif yang tinggi pada Allah, rasa takut yang tinggi kepada Allah, adanya keinginan untuk tidak melanggar aturan-aturan Allah, untuk tidak berbuat zalim kepada orang lain. Karena dimensi takwa itu hadirin, tidak hanya dimensi keimanan, dimensi individu, tapi ada dimensi sosial. Seorang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu dimensi sosialnya adalah yaitu mereka yang senantiasa menafkahkan hartanya dalam bentuk infak dan sedekah, dalam bentuk infak maupun zakat, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka yang mampu menahan amarah dan memaafkan orang lain. Itu dimensi ketakwaan. Ketika kita semakin dalam kehidupan kita semakin dekat dengan Allah dan berupaya untuk selalu mengikuti aturan-aturannya dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau juga yang terakhir tanda ibadah seseorang diterima oleh Allah, yaitu munculnya sifat baik dalam diri kita dan selalu mengintrospeksi diri. Ciri ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah munculnya sifat-sifat baik dalam diri dan selalu mengevaluasi diri, selalu introspeksi diri. Tidak akan pernah merasa puas dia, karena seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fa'idza faragta fansab, untuk senantiasa memproduksi kebaikan. Diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bekerja keras dalam kebaikan. Bahkan Allah memerintahkan kepada nabinya, begitu setelah selesai satu pekerjaan, segera bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan baik yang lain.
Demikian luar biasa nilai-nilai yang terkandung di dalam agama Allah ini, agar kita selalu menjadi orang-orang yang dapat memproduksi kebaikan. Baik dalam kondisi apapun, kita masih dapat menghasilkan kebaikan. Kebaikan yang akan dirasakan oleh sekeliling kita, kebaikan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang lain. Disitulah Islam akan bisa menjadi rahmatan lil alamin ketika setiap muslim berusaha untuk menghasilkan kebaikan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk dapat istiqomah di dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.